Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama berjudul Oksigen yang dirilis tahun 2022, di mana film ini bercerita tentang perjuangan seorang ibu kepada anaknya yang mengalami gangguan pernapasan, supaya anaknya tersebut tetap mendapatkan oksigen di tengah situasi di mana mereka terjebak dan minim oksigen. Bagaimanakah ibu dan anak bisa keluar dalam situasi tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan seorang anak lelaki yang bernama Vira, di mana Vira seorang anak yang mengalami penyakit gangguan pernapasan. Jadi, kehidupan Vira bergantung pada tabung oksigen, dan tak boleh sampai melepas selang oksigen dengan dirinya. Sementara di ruangan lain, Vira memiliki seorang ibu yang bernama Parvati, yang sedang mengajar tentang tanaman secara online kepada mahasiswanya, karena Parvati juga berprofesi sebagai dosen. Hingga tanpa disadari Parvati, tabung oksigen yang dimiliki Vira mengalami kebocoran. Vira terus meminta pertolongan pada ibunya, tapi sepertinya Parvati kurang mendengar panggilan anaknya tersebut, karena Parvati sedang fokus mengajar. Akhirnya, Parvati mengetahui kalau Vira membutuhkan pertolongan karena mendengar sebuah alarm yang telah disetting di rumah tersebut. Vira pun ditemukan dalam keadaan sulit bernapas karena kekurangan oksigen. Dan beruntungnya, Parvati datang di waktu yang tepat untuk mengganti tabung oksigennya yang baru. Namukku breathe பண்ண difficult-ஆ இருக்கும்போது நம்ம Di Coimbatore, ada seorang narapidana yang hari ini akan dibebaskan yang bernama Kulan Daiswarni, atau kita sebut saja Kulan. Kulan dijatuhi hukuman sampai 14 tahun walau sebenarnya Kulan tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Jadi intinya, selama ini Kulan hanyalah seseorang yang mengalami korban fitnahan. Di tempat lain, ada seorang pemuda bernama Rafik. Rafik adalah seorang calon dokter. Dia berniat datang ke rumah seseorang untuk melamar gadis yang dicintainya yang bernama Mitra. Tapi sayangnya, keluarga Mitra tidak menyetujui hubungan Rafik dan Mitra karena perbedaan kasta. Bahkan kakak Mitra sampai memukul dan mengusir keluar Rafik. Kembali ke Parvati, di mana Parvati berkonsultasi dengan temannya bernama Mera yang berprofesi sebagai dokter untuk mencari jalan keluar penyembuhan Vira. Lalu, Mera memberitahu kalau Vira telah mendapatkan jadwal operasi dalam dekat ini dengan seorang dokter berpengalaman di suatu rumah sakit di Cochin. Setibanya di rumah, Parvati mendapat panggilan dari adiknya yang berada di Cochin, yang bernama Sahri. Sahri mengatakan kalau dokter yang akan mengoperasikan Vira membutuhkan beberapa hal sebelum melakukan operasi pada Vira. Selain itu, Sahri telah memesan 2 buah tiket bus untuk Parvati dan Vira yang menuju Cochin. Karena cuaca buruk, jadi hanya transportasi bus yang bisa mereka gunakan. Di waktu yang bersamaan, ada seorang polisi korup yang bernama Barat, di mana Barat sedang berbicara dengan seseorang yang berani membeli narkoba yang didapatkan Barat saat melakukan penggerebekan. Penelpon itu bersedia membayar mahal narkoba tersebut dan melakukan rencana pertemuan di suatu tempat bernama Palakat jam 10 malam. Iya enggak? Yappo. Di sebuah terminal, ada seorang sopir bus bernama Muruga yang sedang memeriksa bersama keneknya yang bernama Duki soal kelayakan dan kebersihan busnya sebelum berangkat. Setelahnya, Muruga melaporkan pada atasannya soal keberangkatan busnya yang akan menuju Cochin dan Palakat. Di terminal itu, ada Rafik yang akan pergi menuju Cochin yang kebetulan menaiki bus Muruga, dan terlihat Rafik resah seperti menunggu sesuatu. Di dalam bus itu, ada juga seorang mantan anggota dewan yang kita sebut saja Pawal, yang juga pergi bersama asisten setianya. Ada juga seorang pemuda biasa yang kita sebut saja Roshan yang juga menaiki bus tersebut. Dan setelah penumpang yang ditunggu telah naik semua dari terminal tersebut, akhirnya bus itu pun diberangkatkan. Di tempat lain, Parvati dan Vira sampai ke sebuah agen bus dan akan menunggu sebuah bus yang akan mengantarkan mereka ke Cochin.
Di samping Vira ada Kulan yang juga sedang menunggu bus yang menuju ke Cochin, yang penasaran dengan keadaan Vira karena menggunakan selang oksigen. Dan Parvati menjelaskan kalau anaknya mengalami sebuah penyakit gangguan pernapasan sejak bayi. Ternyata mereka semua menuju bus yang menuju Cochin yang juga dikendari oleh Muruga. Dan di sini baru diketahui, ternyata Rafiq resah menunggu kedatangan Mitra di mana mereka akan merencanakan sesuatu. Tapi sayangnya, ayah Mitra menemaninya menuju Cochin. Di tengah perjalanan, bus mereka dihentikan polisi, dan Muruga berpikir kalau polisi itu akan memeriksa surat-surat kendaraannya. Tapi, ternyata Barat akan menaiki bus tersebut dan akan menuju Palakkad. Dan tanpa diketahui dan dicurigai siapapun, Barat juga membawa narkoboy di dalam tas miliknya. Dan tiba-tiba di perjalanan, telah terjadi suatu kecelakaan besar di depan mereka, hingga membuat arus lalu lintas macet parah dan juga terlihat dalam keadaan cuaca yang buruk. Parvati pun memberi kabar pada adiknya kalau dia terjebak dalam kemacetan. Tapi Sahri mengingatkan kalau tim dokter sudah menunggunya, dan dia akan menuju Parvati dan Vira di agen bus Cochin. Hey, என்னடா இவ்வளவு டைம் ஆச்சு கொஞ்சம் கூட நகரல வண்டி. Di sela kemacetan, Roshan keluar sejenak dari bus dan bermaksud merefreshkan dirinya dengan sebatang rokok. Duki pun melaporkan pada Muruga kalau kemacetan ini akan berlangsung sampai 5 jam lamanya. Sedangkan Muruga dituntut tepat waktu oleh perusahaan busnya. Saat dihubungi, bos pemilik bus tersebut pun memutuskan untuk menurunkan semua penumpang, kecuali penumpang yang menuju Cochin, dan penumpang yang diturunkan akan dioper pada bus berikutnya. Lalu, Duki memberitahu kepada semua penumpang untuk turun, dan hanya penumpang yang menuju Cochin yang tetap berada di dalam bus. யாரெல்லாம் பாலக்காடு திருச்சூர் போணுமோ இங்கே இறங்கிடுங்க. எல்லாருக்கும் கம்பெனில இருந்து வேற வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதுல மறுபடியும் சொல்றேன், பாலக்காடு திருச்சூர் போறவங்க இங்கே இறங்கிடுங்க. Bus itu pun memutar arah untuk mencari jalan alternatif menuju Cochin, dan Roshan juga baru mengetahui ternyata bus itu telah meninggalkannya. Tapi terlihat Barat tertidur di dalam bus, yang dimana tujuan polisi ini menuju Palakkad, yang seharusnya Barat ikut dioper ke bus berikutnya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan mencari jalan alternatif memutari sebuah bukit, dan terlihat Barat pun terbangun dari tidurnya dan baru menyadari kalau sebagian penumpang telah turun. Barat memarahi kernet bus tersebut, tapi mereka beralasan kalau mereka sudah memberitahukan kabar penurunan penumpang tersebut. Dan Barat pun menyadari kalau ini adalah keteledorannya. Lalu, Barat meminta untuk memutarkan bus tersebut, supaya dia bisa melanjutkan perjalanannya menuju Palakkad. Setelahnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar menghalangi perjalanan mereka, yang membuat semua penumpang kaget rem mendadak dari bus tersebut. Duki pun mencoba mengecek apa yang terjadi di luar. Dan saat Muruga memundurkan kendaraannya, tiba-tiba terjadi suatu getaran. Hingga tanpa disadari, Duki tertimpa sebuah batu besar dari atas bukit. Ternyata, di tempat itu terjadi sebuah longsor besar yang langsung mengubur bus tersebut ke dalam tanah. Setelahnya, beberapa penumpang masih hidup, bahkan ada juga yang mengalami luka-luka. Ada yang mengecek keadaan sekitar, ada juga yang mengecek sinyal ponselnya. Tapi ada seorang yang tak sadarkan diri dalam musibah tersebut, yaitu asisten mantan anggota dewan yang bernama Kumar. Dan setelah Rafiq mengecek keadaan Kumar, ternyata Kumar sudah meninggal saat kejadian tadi, dan langsung membuat semua orang di dalam bus tersebut panik. Di tempat lain, akhirnya Roshan mendapatkan sebuah tumpangan menuju Cochin, walau dia harus membayar lebih. Sementara di tempat kejadian, Parvati mencoba mengecek keadaan Kulan yang mengalami pendarahan dan berusaha semampunya membantunya.
Maksud hati Rafiq ingin membantu Kulan karena merasa dirinya calon seorang dokter. Tapi, Ayah Mitra mencoba menghalangi dan baru menyadari kalau Rafiq ada juga dalam bus yang sama. Ayah Mitra pun sangat marah karena anaknya berniat kawin lari dengan Rafiq. Setelah dicek, ternyata Rafiq tidak bisa berbuat banyak karena Kulan mengalami patah di tulang rusuknya dan harus melakukan tindakan operasi secepatnya. He needs medical attention. Di tengah kepanikan yang terjadi, Parpati menjelaskan mereka tidak memiliki waktu banyak karena mereka terkubur di dalam tanah dan sudah dipastikan mereka akan segera kekurangan oksigen. நிலச்சரிவுல மண்ணெல்லாம் கொட்டி இங்க காத்து கம்மியாக நம்ம மூச்சு விட நமக்கு இன்னும் நிறைய நேரம் இல்ல. Parpati mengatakan untuk tetap tenang supaya menghemat ketersediaan oksigen di sekitar. Dan jika terhitung dari 8 orang yang masih hidup, mereka masih memiliki waktu 12 jam ke depan. Dan tiba-tiba, ada seseorang mendobrak kaca depan, yang ternyata supir bus tersebut yang bernama Muruga masih hidup. Dan itu artinya ketersediaan oksigen tinggal 10 jam ke depan. Oksigen. 10 mani நேரம் தான். Sementara itu, Roshan terus mengeluh karena menganggap dirinya sial telah ditinggal busnya. Dan mereka pun menemui sebuah jalan longsor di depan mereka. Dan tanpa mereka ketahui, sebenarnya ada sebuah bus yang sedang tertimbun di bawah tanah longsor tersebut. Orang yang mengantarkan Roshan pun merasa bersyukur, di mana seandainya mereka datang lebih awal, mungkin kini mereka terjebak dalam tanah tersebut. Dan tiba-tiba ponsel Roshan pun berdering, di mana itu adalah panggilan dari perusahaan bus yang dinaiki Roshan. Penelpon tersebut menanyakan keberadaan bus yang dinaiki Roshan, tapi Roshan mengatakan kalau dia tertinggal bahkan tas miliknya ada di dalam bus tersebut. Roshan pun tak mengerti mengapa perusahaan bus menelpon dirinya dan menanyakan keberadaan busnya. Sementara itu, di kantor perusahaan bus, mereka masih berpikiran positif tentang lokasi GPS bus tersebut yang tiba-tiba hilang. Melihat ketersediaan tabung oksigen milik Vira yang mulai menurun, Parpati menyarankan Muruga untuk mengambil apapun yang berada dalam bagasi bus tersebut, karena berpikir mungkin saja ada suatu barang dan alat yang bisa digunakan. Dan di sela itu, Pawal menemukan sebuah surat, di mana surat tersebut adalah surat pembebasan milik Kulan. Muruga pun mulai mengeluarkan tas-tas penumpang yang berada dalam bagasi, tapi sebenarnya hal itu direncanakan Parpati untuk mendapatkan tas miliknya yang berisikan cadangan tabung oksigen milik Vira. Barat sempat curiga dengan tindakan Parvati, tapi beruntungnya Parvati memberikan sebuah boneka untuk Vira. Dan di tengah perjalanan, Roshan baru menyadari mengapa pihak agen bus menanyakan keberadaan bus, sedangkan dia berpikir kalau bus yang meninggalkannya telah sampai di Cochin, dan mereka berfirasat kalau telah terjadi sesuatu pada bus tersebut. Setelahnya, Roshan pun langsung melaporkan kecurigaan mereka pada polisi di pos-pos perbatasan. Begitu pula pihak perbatasan mengkonfirmasi kalau bus yang mereka tanyakan tidak melewati pos tersebut. Pihak perusahaan bus pun memberikan informasi kalau mereka kehilangan posisi busnya di sebuah tempat bernama Neliampati. Dan di tempat lain, Sahri ditelepon dokter yang akan mengoperasi Vira, karena jadwal operasi sudah terlambat. Tapi Sahri terus meyakinkan para dokter kalau mereka akan segera tiba. Sementara itu, Muruga memiliki ide untuk melubangi tanah tersebut menggunakan pipa-pipa besi, supaya mereka mendapatkan sedikit sirkulus udara. Dan setelah mencoba beberapa kali, akhirnya pipa itu pun mencapai dasar. Dan untuk sementara oksigen tidak lagi menjadi masalah mereka. Setelahnya, ada sebuah ponsel yang berdering, tapi sayangnya sinyal milik Parvati terputus-putus, dan baru sedikit merasa tenang. Tiba-tiba terjadi longsoran susulan yang membuat bus tersebut terkubur semakin dalam, dan pipa penyalur udara keluar pun ikut tertimbun tanah tersebut.
Kondisi semakin memburuk, di mana pipa untuk sirkus udara telah patah, dan Kulan yang semakin parah dengan kondisi lukanya. Dengan kondisi Kulan yang sudah kritis, otomatis cara bernapas Kulan pun lebih boros dibanding dengan yang lainnya. Dan hal itu membuat Paul merasa tak adil, karena merasa Kulan telah mengambil jatah udaranya. Mendengar pertengkaran tersebut, diam-diam Barat merasa emosional. Dan karena dalam keadaan kentang setelah menggunakan sedikit narkoboynya, Barat pun menodongkan pistolnya ke setiap orang. Hingga akhirnya pistol itu mengarah pada Kulan yang sedang kritis dan menembak mati Kulan di depan semua orang. Bahkan Barat menodongkan pistolnya ke semua orang dan mencari orang yang dianggapnya menjadi beban dan tidak berguna yang akan ditembaknya. Dengan diam dan mengumpulkan keberaniannya, tiba-tiba Parvati mendekati Barat dan langsung memukulnya dengan besi hingga membuatnya pingsan. Sementara itu, tim SAR telah tiba di sekitar lokasi bencana, dan kelompok tersebut dibagi menjadi 2 tim untuk segera menemukan lokasi tepat keberadaan bus yang tertimbun tanah tersebut. Team A on to the north, Team B take the south. Dan Sahri mencoba mencari tahu keberadaan Parvati dengan menelusuri jalan yang menuju Neliampati. Dan tanpa sengaja Sahri bertemu sopir yang membantu Rosan dan menunjukkan arah padanya. Barat pun tersadar, tapi dalam kondisi terikat. Barat pun terus meracau dan berusaha menakuti semua orang. Dan tiba-tiba Ayah Mitra menemukan sebuah celah dan berusaha memecahkan kaca bus tersebut untuk memastikan dugaannya. Dan benar saja lubang itu adalah celah. Tapi tanpa diketahui mereka, lubang itu memiliki diameter yang semakin mengecil di permukaannya. Di saat mereka memperdebatkan tentang kemungkinan ada jalan keluar dari lubang tersebut, tiba-tiba Rafiq langsung masuk ke lubang tersebut dan berharap dia menemukan ujung dari lubang tersebut. Begitu juga Ayah Mitra yang mengikuti Rafiq di belakangnya. Mereka terus menggali menuju atas, tapi sayangnya diameter lubang tersebut semakin mengecil saat mereka semakin ke atas. Hingga tiba-tiba karena gerakan mereka, membuat tanah tersebut menjadi longsor kembali. Ayah Mitra sempat ditarik keluar, tapi beda nasib dengan Rafiq yang tertimbun tanah. Dan beruntungnya Rafiq, ternyata dia masih bisa diselamatkan karena posisinya yang tidak terlalu jauh dari lubang kaca bus tersebut. Sementara itu, Sahri tiba di lokasi kejadian dan langsung menemui ketua tim evakuasi bencana, di mana Sahri memberi kesaksian kalau saudari dan keponakannya sempat bisa dihubungi, tapi karena kendala sinyal, mereka tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik. Selain itu, Sahri memberitahu kalau keponakannya mengalami penyakit paru-paru fibrosis kistik. Di saat mereka semua lengah, ternyata Barat terlepas dari ikatannya di mana saat ini dia sedang menyandera Vira. Barat pun menggeledah tas milik Parvati dan mengetahui ada cadangan tabung oksigen milik Vira. Parvati tidak bisa berbuat banyak, karena saat ini Vira sedang di bawah ancaman Barat. Sementara itu, dokter tim evakuasi menjelaskan perkiraan kondisi para korban tersebut, di mana saat ini para korban mulai menurun kadar oksigennya, dan secara perlahan akan merusak organ vital, di mana mereka akan mulai berkeringat, sakit kepala dan mual, dan efek terburuknya adalah para korban akan mudah berhalusinasi dan mudah panik. This becomes the most dangerous state. Dan di dalam bus, Barat menyalahkan Parvati karena tidak memberitahu kalau dia memiliki tabung oksigen cadangan. Parvati pun menjelaskan kalau anaknya tidak bisa bernapas dengan normal tanpa tabung oksigen. Dan setelah mendengar hal tersebut, Barat melepaskan Vira kembali ke ibunya. Kini, semua mata tertuju pada tabung oksigen Vira yang hanya tinggal sedikit. Dan terlihat dari sorot mata mereka, seperti macan yang akan menerkam mangsanya. Lalu, Barat mengatakan pada semua orang
dan menyalahkan Parpita karena telah membodohi semua, di mana Parpita memiliki cadangan tabung oksigen, tapi tidak mengatakannya, bahkan membuat mereka panik dengan kondisi saat ini. Setelahnya, Bharat membuat opsi pada korban lainnya, di mana jika mereka tetap diam, mereka semua segera tewas. Tapi, bila mereka membunuh Vira bocah yang sedang mengalami gangguan pernapasan tersebut, maka tabung oksigen bisa digunakan secara bergantian, sambil menunggu tim evakuasi menyelamatkan mereka. Dan di waktu yang bersamaan, isi oksigen dari tabung yang digunakan Vira pun segera habis. Sementara itu, ada seorang tim evakuasi memberi masukan. Seandainya ada satu ponsel korban yang bisa terhubung dengan wifi, maka mereka bisa langsung menemukan posisi tempat mereka tertimbun longsor. Kini, satu persatu para korban mulai mendekati Vira dan berniat membunuhnya, karena mereka berpikir tabung oksigen lebih penting dibandingkan nyawa seorang anak. Dan di sini kita melihat perjuangan seorang ibu menjadi pagar hidup untuk menyelamatkan anaknya. Setelahnya, Muruga yang mencoba mendekat dengan sorotan mata yang juga akan berniat membunuh Vira. Tapi, Muruga berbeda dengan yang lainnya, di mana ternyata dia masih memiliki hati dan belas kasihan, dan tersadar tidak mungkin kalau dia akan membunuh seorang anak demi nyawanya sendiri. Muruga pun kini berbalik membela Parvati dan Vira, dan akan menjaga Vira dari orang yang akan berniat jahat. Muruga pun berkelahi dengan Rafiq. Sementara itu Parvati terus dihalangi di mana dia akan memberikan cadangan tabung oksigen tersebut kepada Vira. Dan di tengah keributan tersebut, tiba-tiba Bharat menodongkan pistolnya. Dan apesnya Bharat, pistol miliknya tersebut sudah tidak memiliki peluru. Hal itu pun langsung dimanfaatkan Parvati untuk mengganti tabung oksigen Vira yang sudah habis. Bharat pun mulai mendekat, tapi Muruga berusaha menghalangi. Tapi sayangnya Muruga kalah dalam perkelahian tersebut. Dan saat Bharat mencoba mendekati Vira, Parvati pun langsung menghantam Bharat dengan tabung oksigen kosong miliknya, hingga membuat Bharat tak sadarkan diri. Kini mereka semua benar-benar sulit untuk bernapas karena benar-benar telah kekurangan oksigen. Dan hanya Vira sendiri yang bisa menghirup oksigen karena tabung oksigen miliknya sudah kembali dan terpasang. Vira pun semakin ketakutan setelah mengetahui ibunya tak sadarkan diri. Ditambah lagi lampu-lampu bus yang mulai padam. Sementara itu, tim evakuasi masih menunggu dan berharap ada sebuah ponsel korban yang dapat disambungkan dengan wifi-nya. Ternyata ponsel Parvati bisa tersambung, dan hanya tinggal menunggu konfirmasi lewat ponsel Parvati agar terhubung, supaya tim evakuasi segera menemukan lokasi mereka. Karena tinggal sendiri di tengah suasana mengerikan dan sepi, Vira pun hanya bisa menangisi ibunya yang tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba Vira mengambil keputusan mengorbankan dirinya untuk melepaskan oksigen. Walau Vira tahu hal ini akan membuat dirinya sekarat, tapi Vira lebih mementingkan keselamatan orang lain, terutama ibunya, dengan menyebarkan isi tabung oksigennya supaya mereka bisa sedikit bertahan. Dan di tengah kondisi darurat tersebut, keajaiban pun terjadi, di mana ada selembar daun rontok dari pot tanaman milik Vira yang jatuh dan tepat menyentuh ponsel milik Parvati,
hingga membuat ponsel itu terhubung dengan para petugas evakuasi yang sedang gelisah menunggunya. Great. It's router number 3. Router number 3, go. Segera setelah mengetahui lokasi pasti para korban, tim evakuasi bergerak cepat menyelamatkan para korban. Dan setelah beberapa saat, tim evakuasi mulai masuk ke dalam bus yang tertimbun longsor tersebut. Satu persatu pun para korban mulai dievakuasi. आराम से करो थोड़ा नीचे करो चलेगा Setelah dievakuasi, para tim dokter pun berusaha menyelamatkan semua korban, terutama Vira yang paling sekarat karena mengalami suatu gangguan suatu penyakit pernapasan. Dan dari kabar terakhir yang didapatkan, dari 11 penumpang bus tersebut, terdapat 8 orang yang bisa terselamatkan, termasuk Vira, seorang anak yang juga berhasil diselamatkan. Selain itu, ada satu korban diketahui telah ditembak mati oleh korban lainnya. 6 bulan kemudian, setelah Vira berhasil melakukan operasinya, kini Vira bisa hidup normal seperti anak lainnya, tanpa harus ketergantungan pada tabung oksigen. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.